ya apa namanya antara apa sebut saja kan ada khusus ya terkait jaringan ini, bukan jaringan ini adalah keterhubungan antara satu entitas dengan entitas lain lah gitu ya. Kalau di jaringan itu kan kita belajar terkait dengan hub dan sebagainya itu mungkin agak pusing. Nah sekarang kita akan coba masuk kepada ini ya, salah satunya adalah jaringan itu contohnya adalah seperti sosial ya, di sosial, kemudian hubungannya dengan transportasi dan sebagainya gitu ya. Jadi kalau kita coba jalan-jalan ke Jakarta lihat apa namanya kereta listrik atau apa seperti apa kan kita lihat kalau misalkan di setiap apa namanya di setiap atas itu kan biasanya ada keterhubungan ya antara stasiun satu dengan stasiun yang lain kan berhubungan ya. Nah, seperti itulah mirip seperti itu dan kemudian kira-kira kita akan melihat bahwa ada mungkin yang stasiun yang sangat crowded artinya banyak sekali ya kereta yang mengarah ke situ dan seterusnya ya. Makanya kadang-kadang untuk daerah-daerah seperti itu, kapan saya membuat dia itu menjadi beberapa ini ya, beberapa lajur, ada juga mungkin yang cuma satu lajur gitu ya. Gantian nanti, dua lajur biasanya, minimal dua lajur untuk setiap stasiun biasanya seperti itu. Jadi kalau mungkin Anda pernah naik kereta gitu ya, naik kereta itu ada daerah-daerah yang mungkin sebagai kota besar yang dimana dia bisa menjadi apa namanya penghubung dari yang lainnya gitu ya, penghubung dari yang lainnya. Jadi kalau misalkan apa namanya kegambarannya misalkan ya pastinya akan berbeda kalau misalkan stasiun Bandung ya, stasiun Bandung misalkan dengan stasiun Kiara Condong misalkan ya. Stasiun Kiara Condong juga termasuk besar ya. Mungkin yang kecil itu apa misalkan sebuah daerah yang nggak terkenal mungkin stasiun Banjar misalkan ya. Jadi pastinya nanti kita akan melihat bahwa Bandung itu pastinya kan karena crowded dari beberapa daerah, misalkan dia masuk ke sana gitu ya, beberapa ya. Kemudian ini ada lagi misalkan ada misalkan dari dari Jawa Tengah, kemudian dari Jakarta gitu ya, dan sebagainya. Akhirnya nanti akan kepikiran kira-kira karena crowded-nya Bandung mungkin cuma satu aja, mungkin satu, terus kemudian mungkin dari sana ya, dari sana. Misalkan dari kiri yang masuk ke stasiun itu dan ada yang keluar kan pastinya ada juga mungkin yang dari kiri dan kanan lah gitu ya. Kalau ini ya crowded banget misalkan dari beberapa arah dia masuk. Nah, untuk dari situ biasanya untuk stasiun-stasiun yang sini transportasi yang crowded seperti ini biasanya nanti akan Anda lihat bahwa di stasiun itu ada beberapa banyak jalur ya, yang jalur yang dibuat gitu misalkan ya. Ada banyak jalur yang dibuat gitu misalkan. Kalau yang ini ya cenderungannya ya mungkin antara di stasiun itu paling minimal dua lajur gitu ya, dua lajur ya. Nanti kalau ada kereta masuk ya misalkan dia disuruh berhenti dulu misalkan di sini, nanti ada kereta masuk lagi yang sini dia suruh masuk ke sini kan gitu ya, seperti itu. Jadi sebetulnya ini salah satu aplikasi yang terkait dengan network ini ya, jadi jaringan seperti itu. Jadi akan kita gunakan coba gambarannya adalah bagaimana kita ke sosial, kemudian ada juga yang mungkin diaplikasikan di transportasi. Jadi biasanya ini model-model untuk keterhubungan antar entitas-entitas yang ada ya. Jadi seperti itu. Terus kemudian sesuatu yang mungkin akan coba kita gali lebih jauh lagi adalah di situ akan kita lihat bahwa ada entitas yang sangat penting, Misalkan kita akan melihat kalau misalkan di sosial media itu ada orang yang kapasitasnya sebagai influencer. Artinya ya banyak sekali yang tergantung pada dia gitu ya, istilahnya dia banyak sekali followernya dan followingnya sehingga ya orang-orang yang seperti itu dicari untuk produk, misalnya untuk promosi produk dan sebagainya, sehingga begitu dia ngomong itu banyak sekali yang mengomentarin dia. Artinya kan berarti produk-produk yang ditawarkan ke dia atau mungkin sebut saja sebuah iklan ke dia itu akan banyak manfaatnya dan akan memberikan nilai penjualan yang mungkin akan naik lah seperti itu. Jadi influencer itu diselidiki oleh sebuah produk, sebuah brand atau apa gitu untuk itu. Jadi untuk melihat bagaimana sih aktivitas dia dan sebagainya, terus kemudian ketergantungan antara dia dengan entitas-entitas yang di bawah dia dan sebagainya, mungkin sebagai follower dia dan sebagainya, itu seperti apa. Nah, itu biasanya kita akan melihat bahwa entitas yang seperti itu sangat penting yang kita coba cari ya. Makanya
Ya kenapa sih orang-orang terkenal gitu, misalkan seperti siapa ya? Itu banyak sekali influencernya, dan banyak sekali yang menitipkan brand produk dia gitu ya. Apa sih namanya? Pak lupa lagi. Endorsement, Pak. Endorsement ya, seperti endorsement produk lah. Benar-benar. Saya mau ngatain itu benar atau enggak gitu, bingung juga saya. Oke ya, seperti itu. Jadi itu salah satu. Jadi kita bisa itu memetakan bagaimana dia itu entitas tadi penting atau tidak. Kemudian juga bisa menemukan pet pending ya, jadi menemukan pet yang terdekat lah biasanya gitu ya. Jadi bagaimana secara efisien ya kita itu menemukan jalur transportasi yang efisien ya. Jadi kita menuju ke suatu daerah terus kemudian bagaimana itu diatur sehingga jarak tempuh kita menjadi lebih cepat, kemudian kita menghindari kemacetan yang di daerah ini dan sebagainya gitu. Itu bisa sudah banyak aplikasinya di Google misalnya, kalau misalnya kita mencari map atau sebetulnya aplikasi-aplikasi yang lain juga seperti itu ya, sudah mempraktekkan terkait dengan web pending ini ya. Kemudian ada juga clustering ya. Clustering itu untuk menemukan komunitas. Jadi kadang-kadang kalau kita bisa melihat di sebuah siaran televisi yang dimana misalkan pemerintah berhasil ya menciduk misalkan gembong teroris misalnya, itu dari mana? Ya pastinya dia mencoba melihat dia itu intennya ke siapa gitu, ke beberapa orang dan sebagainya. Pasti kalau dia itu intennya sangat luar biasa ke seseorang dan sebagainya, berarti dia dianggap sebagai satu grup. Akhirnya dengan pengetahuan seperti itu dengan gampangnya orang atau kelompok dia itu bisa kita tangkap seperti itu ya. Jadi sebenarnya ya sesimpel itu sebetulnya, tapi ya namanya juga kadang-kadang kita juga salah juga, tapi no problem. Tapi istilahnya dari situ bisa kita lihat bahwa aplikasi-aplikasi yang ada itu sudah sangat luar biasa seperti itu. Apapun yang kita lakukan di sosial media seperti sebut saja WA, terus kemudian Facebook, kemudian Twitter, kemudian Instagram dan sebagainya itu dipantau ya, dipantau oleh sebuah alat, dan pastinya sebuah sosial media itu mempunyai semacam kebijakan tertentu dengan suatu pemerintah tertentu gitu. Kan di Indonesia itu ada beberapa aplikasi yang kemarin sempat menolak kebijakan bahwa data dari usernya itu bisa diambil gitu ya. Itu seperti Telegram tuh dulu pernah ada aksi seperti yang mau mencoba memboikot Telegram untuk masuk Indonesia ya, seperti itu. Terus kemudian WA juga dulunya sudah bagus ya, end to end gitu ya enkripsinya. Cuma masalahnya karena ada kebijakan pemerintah itu, jadi pemerintah bisa mengambil data WA dengan gampang. Makanya kemarin itu ada kasus yang terkait dengan penangkapan aktivis kami ya, Nainggolan dan kawan-kawannya. Misalkan contoh itu ya, yang lagi rame Omnibus Law itu ya pada waktu itu juga sama ya, dia bisa melihat ya chat yang ada di dalam WA itu seperti apa. Jadi makanya di sini memang dibutuhkan kita tuh harus bijak ya dalam berbahasa media sosial ya. Jadi memang kita tuh lagi diawasi segala tindak tanduk kita, bahkan mungkin perkataan-perkataan kotor yang mungkin sering kita ucapkan atau seperti apa kebiasaan kita yang buruk dan sebagainya itu bisa saja diawasi oleh orang, oleh sistem, oleh robot dan sebagainya. Nanti itu akan di-crawling terus kemudian untuk mengetahui kita itu seperti apa. Teman-teman kita itu siapa saja bisa kita lihat ya, seperti itu. Jadi makanya ada nasihat orang tua misalnya, kalau bergaul itu sama orang yang penjual minyak wangi. Jadi orang yang bertipikal sebagai penjual minyak wangi. Kenapa? Ya kita kan minimal dapat tester gitu. Misalkan kalau kita teman gitu, gimana? Ini wangi nggak? Misalnya dikasih ke kita aja sebuah cipratan minyak wangi. Terus kemudian kadang-kadang minimal kita mencium bau di sekitar situ wangi, ya gitu ya. Tetapi orang tua juga menasihati, saya tidak menjelekkan profesinya ya. Saya menjelaskan terkait dengan kalau bergaul itu yang jelek itu jangan sama pandai besi. Kalau pandai besi, kalau misalnya Anda di kampung itu kan Anda lihat ya, pandai besi kan dia memompa gitu ya, memompa ininya untuk supaya aliran udara itu menyembur ke arah api itu, kemudian apinya meletik gimana ya, lepas gitu ya, seperti itu. Terus kemudian kadang-kadang kalau misalkan kita tidak hati-hati, kita bisa terbakar.
Kalau misalkan kita hati-hati pun, ya, kita akan kena baunya. Jadi namanya juga pandai besi, berarti kan suasana panas. Ya. Pastinya badan kita pasti mengeluarkan keringat. Ya. Nah, dengan keringat itu, otomatis ya pastinya menimbulkan bau yang nggak sedap. Gitu. Jadi makanya ada dua istilah seperti ini. Dan makanya kalau nanti dalam berkomunitas pun, ya kita harus selektif juga ya. Selektif karena apa-apa yang ada di dalam sosial media kita, updatean terkait dengan status ya, status itu juga nanti akan muncul ya, teman-teman kita terdekat pasti akan gitu ya. Jadi siapa yang teman terdekat kita, mungkin ada si X yang mungkin ngomongnya itu jorok terus ya, atau mungkin dia sering share terkait dengan sesuatu yang nggak senonoh misalkan ya, seperti itu. Misalkan adalah kalau kayak gitu ya berarti orang akan menilai kita, kita itu tidak jauh-jauh dari itu. Hati-hati ya terkait itu. Jadi makanya juga penting juga kita belajar terkait dengan network ini, ya, terkait dengan jaringan di sekitar kita itu seperti apa, kemudian transportasi yang menemukan dari jalur transportasi dan sebagainya itu sangat berguna di sini. Makanya kita perlu belajar ini. Ya, semoga Anda memahami. Kalau nggak memahami gimana ya udah lupakan saja ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini struktur dari network ya. Biasanya kita memandang ini sebuah satu graph atau keterhubungan gitu ya. Ada node ya, ada node satu yang dimana dihubungkan ya sebuah jalur atau egg gitu ya, semacam apa ya? Ya keterhubungan antara itu ya. Bisa nanti bentuknya panah, bisa bentuknya seperti ini, tidak ada berarah dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau misalkan dicoba dikembangkan lagi atau digambarkan lagi seperti apa, misalkan seperti ini. Misalkan node itu sebagai orang ya, mungkin Hugo, ya, ID-nya nomor 1, terus kemudian dia usianya adalah 34 tahun misalkan. Terus kemudian ada node yang lain itu Eric misalkan ya, ID nomor 2, di mana dia mempunyai usia 29 tahun misalkan ya. Terus kemudian apa keterhubungannya? Keterhubungannya adalah friendship ya. Jadi kapan dia berkenalan pertama kali ya, misalnya seperti itu. Jadi itu ada contoh ya, graph sosial seperti itu. Jadi menggambarkan antara node satu dengan yang lain, entitas satu dengan entitas lain, terus kemudian kira-kira keterhubungannya apa. Dan Anda harus paham terkait ini, ya, keterhubungannya itu apa. Ya, apakah, jadi kita bisa atur-atur. Jadi, nah ini dari mana nih? Bisa juga dari kita crawling datanya, terus kemudian, oh ini cuma pertemanan biasa, saling kenal. Ada juga mungkin, oh ini keterhubungannya dengan bisnis, misalnya. Sering banyak interaksi, apa ya, jual beli di situ. Bisa juga mungkin, oh ini kerabat dekatnya. Kerabat dekatnya dari mana ya? Mungkin dari foto-foto yang mungkin sering berdua, kemudian sering menampakkan foto dengan kakeknya, neneknya, dan sebagainya. Oh ini adik kakak misalkan. Jadi bisa dilihat ya kira-kira age-nya apa dan sebagainya. Nah di Python kalau kita ingin melakukan seperti itu ada semacam basicnya ya, basic API yang harus kita pahami adalah network X ya, network X. Jadi nanti kita akan melakukan semacam import ya, import network, kemudian matplotlib, kemudian ya itu aja mungkin beberapa library yang kita butuhkan. Kemudian kita bikin node-node-nya ya, misalkan ada node 1, 2, 3 gitu ya. Terus kemudian kita coba gambarkan ya. Nanti kita akan coba lihat ada tiga node yang kita ini nomor 1, 2, 3. Kemudian kita juga bisa melakukan misalkan dengan melakukan sedikit keterhubungan antara edge 1 dan 2 ya. Antara node 1 dan 2 kita akan melihat bahwa ada keterhubungan ya dari 1 dan 2. Jadi kita bisa atur-atur seperti itu. 1, 2 seperti itu ya. Kemudian kita juga bisa ya tanpa melabeli juga bisa misalkan dengan warna tertentu gitu ya, misalkan dengan blue atau seperti apa, nanti bisa kelihatan. Atau bisa dimunculkan juga nama misalkan. Namanya siapa antara satu dengan yang lain ini, misalkan ini adalah sebut saja Freddy, misalkan ini adalah Julaiha gitu ya. Terus ini siapa misalnya? Misalkan Jono gitu ya misalnya. Keterhubungannya seperti apa misalnya ini sama ini datanya suami istri misalnya seperti itu. Nah, terus kemudian ada beberapa tipe graph yang bisa kita gambarkan ya. Ada namanya undirected ya, graph atau graph yang tidak ada arah. Graph tanpa arah. Graph tanpa arah artinya ya tidak ada panah ya, antara graph satu dan lain. Biasanya ini kita melihat terkait dengan graph
sosial ini ya, Facebook ya, web sosial Facebook. Biasanya dia tidak ada ini keterhubungan antara ini. Tapi nanti kita bisa gambarkan ya terkait bagaimana pengaruh dia terhadap ini. Ya, misalkan dia banyak sekali istilahnya postingan dia yang sebut saja di ini ya, banyak sekali di share sama dia, otomatis kan ketergantungan ini itu sangat besar terhadap ini. Nah biasanya kalau seperti itu ya berapa banyak yang dia posting dan sebagainya, ini membuat dia menjadi tokoh sentral di situ ya, tokoh sentral di situ. Jadi nanti kalau misalnya kita lihat beberapa analisa di Facebook dan sebagainya itu, semakin dia banyak sekali memberikan posting dan sebagainya, terus kemudian banyak sekali di-share orang, biasanya posisi dia akan semakin besar. Posisi dia semakin besar. Besar kecilnya dia itu sangat tergantung pada tadi itu, berapa banyak yang melakukan engagement terhadap dia, ya, like, share dan sebagainya ya, terkait dengan postingan dia. Itu undirect grab ya. Terus kemudian bagaimana cara untuk menggambarkannya, ini perintahnya seperti ini. Jadi kita mengimpor tadi ya network X tadi ya, terus kemudian ya kita gambarkan aja G sama dengan NX grab, kemudian tipenya G dan sebagainya. Itu jadi itu untuk menggambarkan terkait dengan grab yang tanpa arah, ya, grab tanpa arah. Kemudian ada juga yang grab directed ya atau berarah ya. Biasanya Twitter ya. Twitter itu ada arahnya ya. Directednya Twitter sosial itu biasanya ada arahnya. Jadi kita bisa melihat ya kalau misalkan banyak sekali panah itu menuju ke seseorang, pastinya seseorang itu menjadi sentral kan gitu. Ya. Jadi misalkan kita bisa membuat trending dia ya. Trendingnya gimana caranya ya? Bagaimana kita banyak sekali melakukan posting yang melibatkan dia. Ya. Apapun yang kita omongkan melibatkan dia, itu otomatis dia akan menjadi trending. Misalkan topik misalkan apa? Undang-undang Omnibus Law ya. Itu kenapa menjadi trending? Karena ya setiap kita mengirimkan sesuatu, meskipun namanya juga disebut ya, tapi kita kasih hashtag ya. Kasih hashtag, dikasih sesuatu yang dimana kata-kata itu sering muncul. Nah, itu bisa itu menyebabkan dia menjadi trending. Dan salah satu cara bagaimana membuat teori sosial media yang bagaimana cara membuat dia menjadi populer itu seperti itu caranya. Salah satunya. Saya pernah melihat ada sebuah aksi pergerakan, misalkan contohnya orang ini mau saya coba targetkan tahun depan itu dia menjadi gubernur di suatu daerah. Biasanya setiap apa yang dia kirimkan, misalkan Firdaus ya, Firdaus di Bengkulu misalkan kita buat dia menjadi Hadir, Pak. Ya, menjadi misalnya gubernur di Bengkulu misalkan saja. Itu bisa itu. Kita bikin setiap kita lakukan sebut saja postingan ya, itu kita buat aja misalkan Firdausi for Bengkulu 1 Terus setiap kita kirim apapun, mau gambar, mau apa, terus teman-teman kita juga coba kita buat atau mungkin akun-akun palsu kita coba kita bikin ya, seperti itu juga. Itu Firdausi itu bisa jadi trending itu nanti di Bengkulu sana. Jadi kalau di bursa itu kan biasanya dia nampilkan kan ini tokoh-tokoh yang berpengaruh atau yang istilahnya ingin mencalonkan jadi gubernur Bengkulu siapa? Kalau misalkan Firdausi tadi sebut saja dia itu hashtagnya bisa nyampe sebut saja 100.000 atau 200.000 atau 2 juta orang itu bisa langsung melejit kan? Dari sesuatu yang tidak dikenal menjadi sangat terkenal. Ya, sangat gampang banget itu untuk membuat itu ya. Kalau mungkin sekarang ya dengan ini ya, dengan gencar terus kemudian membuat sebuah hashtag atau seperti apa tuh bisa dilakukan. Seperti misalkan kemarin Odading Mangole dan sebagainya itu kan bisa dibuat seperti itu. Itu karena salah satunya karena mungkin yang mempromosikan dia influencer atau mungkin sebut saja ininya banyak gitu ya, follower dan followingnya banyak sehingga begitu dia kasih itu dia merasa like gitu, suka gitu. Oh ini makanan kesukaan saya pada waktu kecil kan, like akhirnya makin banyak akhirnya dia menjadi trending seperti itu. Jadi nah itu bedanya dengan Facebook dengan Twitter ya. Jadi kalau Facebook itu kita tidak mengetahui terkait dengan keterhubungan antara dua hal ini. Tapi kalau di Twitter kita itu bisa mengetahui ya kira-kira ketergantungan sebuah node dengan node lain itu seperti apa ya. Karena ada tanda panah ini, tanda panah ini. Nah, ini kode-kodenya seperti apa ya? Saya kira Anda bisa melihat perbedaannya seperti itu ya. Terus kemudian ada juga tipe graph yang lain adalah multi graph.
di mana sebut saja ya pastinya ada node dengan node lain, tapi node ini sangat ini apa namanya memberikan informasi atau sebut saja apa ya keterhubungannya sangat banyak di situ ya, kecocokannya sangat banyak ya. Ini salah satu contohnya adalah bagaimana menggambarkan terkait dengan rekod perjalanan ya, rekod perjalanan sebuah apa namanya kira-kira kalau dari suatu kota dengan kota apa suatu titik dengan kota lain itu kira-kira menujunya apa menuju jalannya seperti apa. Misalkan sebetulnya ini adalah Bandung itu ini Lembang misalnya ini Lembang. Artinya kan berarti kalau kita melakukan apa namanya baik ya, bersepeda itu banyak sekali sebenarnya jalur menuju Lembang. Jalur menuju Lembang itu sangat banyak. Ya. Bisa Anda lewat jalur Lembang biasa ya, dari Ledeng ke atas. Itu kalau di Geser namanya jalur tengah. Makanya disingkat Jateng. Jadi kalau misalkan ada Geser terus bilang, saya ke Lembang via Jateng. Kalau kita nggak tahu itu masih mikirnya, wah berarti apa? Muternya jauh kali ke Jateng dulu baru ke Lembang misalnya. Padahal nggak seperti itu. Ada Jatim, jalur timur. Ada kalau Jabar nggak mungkin ya karena Jabar di Jabar sendiri. Jadi yang terkenal Jateng atau Jatim misalnya. Atau mungkin sebut saja bisa lewat Cideng bisa. Atau lewat Dagugiri bisa. Dagugiri pun juga banyak sekali sebenarnya yang ke situ. Jadi kita bisa seperti itu. Jadi ini adalah merupakan gambaran ya, menggambarkan rekod dari trip ya sebuah perjalanan ya mungkin perjalanan dari Bandung ke Lembang misalnya, dari kota ke Lembang misalnya. Atau yang lain-lain mungkin bisa dibuat atau kebalikannya dan sebagainya bisa dilakukan seperti itu juga. Terus kemudian ada juga multi apa nih? Ini adalah multi direct seperti ini. Nah, ini adalah apa namanya cara menggambarkannya ya, perintahnya seperti ini. Dan nanti coba kalau misalnya mau dilakukan aja seperti itu. Kemudian ada lagi ini ya. Ada bobot ya. Jadi kita bisa masukkan bobot di situ. Jadi kita bisa membuat ya misalkan untuk ini ke sini tuh bobotnya makin besar ya. Kenapa? Mungkin karena ya sebut saja banyak orang yang melalui itu. Ya, melalui itu tuh banyak. Misalkan yang melaporkan tuh berapa banyak. Akhirnya dari situ kan orang akan melihat bahwa jalur ke situ itu kan berarti padat kan gitu. Makanya ada alternatif lain yang mungkin bisa kita lalui yang lewat mana misalnya. Ya, itulah yang diakui di Google kan misalkan di daerah-daerah tertentu istilahnya ada bobot misalkan karena banyak sekali yang melapor terkait kemacetan dia ambil itu sistemnya terus kemudian dia ini atur-atur bahwa oh daerah ini pajak. Waze juga sama ya. Waze itu kan terkait dengan data-data yang real ya real time ya. Misalkan kita mau ke sebut saja sekarang mau ke kota gitu ya sebut saja ke suatu kota ya pastinya nanti akan dipilih jalur-jalur yang di mana memang jalur-jalur itu cepat dan kemudian tidak banyak kemacetan yang kita lalui dan sebagainya gitu ya seperti itu. Nah, biasanya dibobotin ya. Nah, ini contoh misalkan ada sebuah sebuah keterhubungan yang dimana dia dikasih poin yang lebih besar dibanding yang lainnya seperti itu. Kemudian ada juga yang log terhadap dirinya sendiri. Jadi bisa ya di situ ya dan saya kira kalau kita menggambarkan sebuah graf itu ada yang seperti ini. Jadi dia bisa kembali kepada dirinya sendiri ya. Saya kurang tahu sih kalau yang keterhubungan seperti itu seperti apa ya. Tapi ada yang seperti ini. Jadi bagaimana dia tuh di situ looping juga gitu, di situ looping ya. Jadi ada banyak tipe. Yang pertama adalah tadi ya berarah, tidak berarah. Terus kemudian dia bisa multiple, terus kemudian satu lagi adalah dia bisa loop terhadap dirinya sendiri. Terus kemudian ada juga penggambaran atau visualisasinya yang irasional dan rasional. Irasional dan rasional. Jadi ada juga yang istilahnya bisa kita bayangkan dengan gampang, ya, kita dengan sesuai rasional kita, tapi ada juga yang tidak sesuai rasional kita. Ya. Ya, mungkin keterhubungannya seperti ini. Saya kurang tahu ini gambarnya apa nih, ya. Tapi kalau ini saya paham ya terkait dengan. Jadi kalau ini kan irasional, jadi saya nggak paham gambarannya seperti apa ya. Ini keterhubungannya dengan apa dan sebagainya sangat ruwet kan. Anda lihat nih. Misalkan antara node ini dengan node sampingnya aja ini kan nggak jelas ya, nggak jelas. Kalau ini meskipun ruwet ya, tapi sebetulnya ini bisa dicoba dikupas gitu. Jadi kita bisa milih ya. Nanti subgraph itu ada bisa misalkan milih ada nggak graph yang dia itu cuma 4 node empat keterhubungan yang di situ gitu. Misalkan seperti apa ya kita bisa ambil gitu. Jadi makanya kalau misalkan kita
jadi makanya kalau misalkan Anda lihat di beberapa stasiun televisi, misalkan pada saat yang dulu rame itu terkait apa ya? Jadi lupa saya. Ada sebuah akun Twitter yang dimana dia menjadi menjadi apa namanya sentral dari sebuah operasi misalnya, operasi kejahatan pastinya ya. Terus kemudian dari situ bisa kita lihat pentolannya siapa, terus kemudian anak buahnya siapa. Dari situ kemudian dikembangkan lagi lebih lanjut, akhirnya bisa menjaring banyak sekali orang yang terlibat dalam perkumpulan itu dan sebagainya. Ya, bisa diatur-atur seperti itu. Jadi kita bisa pilih yang terdekat dengan dia 3 orang siapa, 4 orang siapa, yang 5 orang siapa, 6 orang siapa dan sebagainya. Nah, Anda bisa bayangin kalau misalkan ada satu orang yang memegang banyak akun. Saya pernah ya menjumpai seseorang yang dia itu mainannya gitu juga, bagaimana menaikkan popularitas ya, misalkan si A dalam bentuk polling dan sebagainya itu, dia satu HP itu memegang minimal itu 70 akun ini, 70 akun bodong gitu, atau akun yang bohong gitu ya. Itu bisa tuh dengan sekilas misalkan dia kok ini rendah sekali, terus kemudian besoknya itu langsung melejit aja bisa. Sangat gampang sekali ya seperti itu. Nah, itu nanti kita bisa lihat ya, berarti kita akan melihat keterhubungan antara akun-akun itu dan kemudian mendeteksi akun itu palsu atau tidak, itu bisa kita lakukan seperti itu. Apakah dia merupakan, jadi ada sebuah penelitian terkait bahwa sebuah akun itu apakah dia itu human, apakah dia bot ya, atau dia itu robot itu. Jadi bot itu seperti ini, seperti republika.com gitu. Itu kan bot ya. Sedangkan robot itu lain lagi. Robot itu biasanya ya ada kapasitas ya, bagaimana dia itu mengirimkan dalam satu detik itu berapa banyak, itu ada aturannya dan sebagainya. Jadi ada kriteria-kriteria itu bahwa kapan dia disebut sebagai masuk dalam human, kapan masuk sebagai robot, kapan di antara itu bot ya, seperti itu. Oke, untuk memvisualisasikan sebuah jaringan ya, itu bisa kita pakai beberapa aturan. Yang pertama adalah matrix plot ya. Bisa juga dengan matrix plot, art plot, dan juga circus plot ya, circus plot. Nah, ini matrix plot itu seperti apa? Ini contohnya ini ya. Jadi ini Anda lihat, ini Anda coba bandingkan dengan ini, berarti A dengan dirinya sendiri digambarkan dengan abu ya, dengan abu. Kemudian hubungan antara A dan B itu digambarkan dengan hitam ya. A dan B itu hitam. Jadi A dengan B yang ini hitam, A dengan B ini hitam. Jadi artinya berarti keterhubungan antara A ke B itu hitam. Bisa juga dimainkan misalnya merah, berarti kebalikannya merah. Bisa juga ya diatur-atur seperti itu. Kemudian A dengan C ini kuning, berarti bisa diatur misalkan kebalikannya misalkan C dengan A apa misalkan juga bisa. Tapi ini dua arah ya semuanya, bukan dua arah, maksudnya artinya keterhubungan antara A dan B ini, kemudian B dengan A itu dianggap warnanya sama. Sehingga di sini berarti ya gambarnya seperti ini. Itu matrix plot. Jadi bisa dibikinkan seperti ini. Atau bisa juga bentuknya itu angka. Ya. Angka bisa juga. Jadi misalkan A dengan A itu 1, 1, 1, 1, kemudian ini 2, 2, kemudian ini 3, 3, dan seterusnya. Ini bisa diatur-atur seperti itu. Sedangkan B dan C, untuk menggambarkan dia tidak ada keterhubungan, kita kasih warna putih. Ya. Kita warna putih. Seperti itu. Ini adalah matrix plot ya, untuk menggambarkan visualisasi dari jaringan. Kemudian ada art plot ya. Art plot itu ya Anda lihat nih aksis ya. Jadi dijejerin ya. A, B, C itu dijejerin. Kemudian baru A dan C itu keterhubungannya gimana, A dengan B itu gimana dan seterusnya. Sehingga kalau digambarkan secara sama dengan ini ya gambarnya seperti ini. Memang di sini kita tidak terlalu memikirkan apa keterhubungan antara A dan C itu warna apa dan sebagainya, enggak terhubung. Jadi artinya kita cuma ingin melihat kira-kira A itu hubungannya dengan siapa aja, dengan B dan C. B dan C memang nggak saling mengenal, misalnya. Saya begitu. Nah ini nanti bisa kita atur-atur sehingga supaya B dan C itu saling mengenal gimana? Ya biasanya ada apa ya namanya teh? Rekomendasi the friend. Biasanya di Facebook gitu kan. Misalkan kita berteman dengan, saya berteman dengan Firdausi. Itu teman-teman Firdaus yang istilahnya sebut saja dilihat dari follower dan sebagainya itu kecil, itu biasanya ditawarkan ke kita. Misalnya artinya suggest-nya seperti apa, atau mungkin ini ada rekomendasi teman Firdaus yang mungkin bisa kita add misalnya. Atau mungkin bisa dilihat dari mutual friend-nya dia. Mungkin kalau banyak ya otomatis itu lebih disarankan. Juga ada seperti itu ya. Jadi hal seperti ini tuh nanti kadang-kadang misalkan A berteman dengan C, A berteman dengan B, A berteman dengan C, terus kemudian
B dan C ini bisa jadi nanti berhubung seperti ini. Ya kalau misalkan kita tertarik atau mungkin teman kita atau kapasitas dari Facebook kita masih banyak yang belum masuk ke situ, bisa kita add dan sebagainya. Kemudian berikutnya adalah circus plot ya. Jadi seperti ini. Jadi dicoba digambarkan melingkar gini. Kemudian keterhubungan antara masing-masing. Kalau dia lurus ya lurus, tapi kalau misalkan dia itu belok ya dibelokin gitu ya, seperti itu. Jadi circus plot seperti ini. Jadi circle ya, lingkaran gitu ya. Terus kemudian kalau dilambangkan dalam bentuk yang biasa seperti ini, ya Anda lihat nih seperti ini ya. Jadi A itu berhubungan dengan E, berhubungan dengan D, kemudian F itu nggak ada perhubungan gitu ya, nggak ada hubungan. Kemudian B itu dengan apa? D dan C. Nah, Anda bisa lihat di sini. Sekilas saja ada beberapa sentral yang mungkin kita bisa lihat bahwa D ini ya, cukup bagus lah. Jadi misalnya ada tiga keterhubungan antara A, B dan C misalnya. Dan B ini cuma 2 kan, C 2 juga. Jadi yang bagus tuh berarti yang istilahnya B ini kita bisa nilai ya, kira-kira seberapa D ya dari gambaran ini. Itu penggambaran dari ini ya, visualisasi dari network tadi. Ada matrix plot, arc plot, dan juga circus plot. Kemudian berikutnya, ya ini adalah beberapa perintah terkait dengan itu. Jadi kita ya mau tahu harus menginstall ya terkait dengan NXFIS ya, NXFIS API, kemudian beberapa perintahnya. Kemudian dari sini kita nanti akan mengukur terkait dengan degree ya, degree centrality ya, degree centrality. Nah, ini caranya buat apa sih? Buat apa sih? Ya, ini adalah untuk mengetahui node-node mana yang penting, node-node mana yang penting. Nah, untuk mengetahui node-node mana yang penting itu ada penggambarannya ada beberapa ya. Yang pertama adalah degree centrality tadi ya, centrality, ada juga bandwidth centrality. Jadi ada 2 alat ini untuk mengukurnya. Kemudian ya contohnya misalkan ini ya, contoh kita lihat misalkan kita di sini dengan melihat gambar ini kan sudah ketahuan bahwa bahwa node paling tengah ini adalah yang sangat sebagai penghubung dari dari semua node yang ada. Ini juga sama. Ini berarti dia itu dia itu sentral ya. Istilahnya memang penting, orang penting di situ ya. Bisa jadi penghubung ya kan. Kalau misalnya di narkotika misalkan ya, atau di kejahatan itu dia jadi penghubung. Jadi misalnya ada informasi ini ke sini ya harus lewat ini terus kemudian baru sampaikan yang lain. Jadi apakah ini pimpinan? Ya belum tentu. Bisa jadi pimpinan, bisa jadi tidak. Dia menghubungkan aja gitu. Ada juga yang posisi seperti itu kan. Jadi misalkan apapun yang jadi sudah disepakati di sebuah organisasi bahwa kalau misalkan ada apa-apa yang nyampein dia. Nah, itu kan bisa kan seperti itu. Misalkan contoh kalau di Indonesia ini yang bisa menyampaikan kan cuma bertiga ya. Yang pertama adalah siapa? Muldoko sebagai sekretaris kabinet. Kemudian yang kedua itu siapa teh yang Anung ya, Parmono Anung. Kemudian satu lagi itu siapa gitu. Jadi kalau ada informasi di luar itu berarti hoax gitu. Itu ada salah satu cara ya bagaimana untuk mencoba meminimalisir hoax. Jadi corong informasinya itu cuma beberapa orang saja. Atau dulu pernah diangkat sebagai juru bicara presiden, itu juru bicara siapa itu, yang ngomong yang itu, nggak boleh yang lain. Kalau yang lain ngomong dan topiknya benar, tapi dia ngomong dan dia bukan orang yang istilahnya kapasitas sebagai jubir, ya udah otomatis dia hoax, ya seperti itu. Ya seperti itu. Itu mengukur degree centrality itu seperti apa ya? Ini jumlah dari tetangga ya yang dia punya, kemudian dibagi dengan jumlah dari tetangga yang kemungkinan dia punya gitu. Jadi kan ada yang benar-benar tetangga dan juga ada kemungkinan yang bisa jadi tetangga gitu. Misalkan kalau satu RT sebut saja ya, misalkan satu RT itu berarti seluruh anggota itu kemungkinan masih bisa menjadi tetangga kita, tetapi ada yang bisa menjadi tetangga kita. Ya, itu bisa misalkan kita hanya berhubung misalkan pernah ngontak ke si A, si B, kan nggak mungkin semua satu RT itu kita kontak kan, ada beberapa mungkin kita nggak kenal gitu ya, misalnya gitu ya. Pastinya seperti itu. Jadi ada yang pengukuran seperti itu. Nah ini contoh-contohnya untuk apa? Ya, ini beberapa contoh ya.
Misalkan ada Twitter broadcaster, ya, terus kemudian ada juga pusat informasi bandara. Ya. Jadi kan kalau kita lihat hub-hub bandara itu seperti ini. Anda lihat tuh kalau misalkan saya nggak tahu sih apakah mengikutinya atau tidak. Misalkan kalau sebut saja ada pesawat, ya, pesawat yang mampir itu kan pasti dia akan menuju ke suatu titik ini atau titik di sini. Misalkan ini Lion, ini sebut saja Garuda, ini sebut saja apa. Jadi senantiasa masuk ke situ. Kalau misalnya kita lihat secara Grab itu seperti itu, ya. Kemudian dari sini connect ke satu informasi, ya, satu informasi yang nanti akan menghubungi misalkan, oh pesawat yang untuk Lion yang nomor sekian harus berangkat dan sebagainya. Itu adalah gambaran terkait dengan itu, berarti centralize-nya luar biasa ini berarti, ya, degree centrality-nya seperti itu. Ya, terus kemudian ada ini penyebaran penyakitnya, ini pusatnya di mana? Gitu. Ya, kemarin sudah mengatakan bahwa corona itu pusatnya di Cina, padahal sebenarnya ada penyelidikan lagi terbaru itu nggak tahu juga bisa disebarkan lewat makanan. Artinya apa? Penyebab pertama itu dari makanan. Nah, makanan di mana? Ya ada yang bilang di Italia, ada yang di mana gitu. Jadi menyebar kemana-mana. Jadi itu juga bisa nanti sebagai ini. Nah kalau di Singapura, ya Singapura itu teman saya bercerita, ya, ada teman beberapa tinggal di sana. Di Cina juga ada beberapa yang menceritakan bahwa pada saat pemerintah itu menangani corona, setiap orang itu diberi semacam tanda pengenal masing-masing. Ada pengenal seperti gelang atau apa yang dia ini bisa dikontrol gitu, ya, terkait dengan bisa dilihat dia itu aktivitasnya apa, terus kemudian bisa mengukur suhu dia pada waktu itu dan sebagainya. Nah, setiap dia gerak kemanapun itu dia tersensor oleh itu, sehingga kalau misalkan dia itu positif, ya, terus kemudian berapa orang yang dia itu sudah bergaul atau mungkin sebetulnya termasuk suspek di dia itu atau klaster dia itu siapa tuh langsung ketahuan. Kok di kita mah nggak bisa, nggak bisa. Klaster ini ya oke lah disebut klaster ini, tapi kemana dia pergi, terus ke siapa saja dia berhubungan dan sebenarnya sangat susah, ya kan? Nah kalau misalkan bisa dipraktekkan alat itu seperti gini, pernah nggak nonton sebut saja misalkan ada seorang peneliti yang dia itu meneliti terkait lumba-lumba atau sebut saja paus. Kan biasanya kalau dia menangkap paus itu, dia kan pasang tuh sensor, ya, pasang sensor. Kira-kira nanti dia akan kemana, sebarannya gimana. Jadi makanya bagaimana alur pergerakan dia itu bisa terdeteksi. Ya. Misalkan dia beranak di mana, tahu ini anak dia beranak itu pada tanggal berapa, terus kemudian sebagainya dan sebagainya itu bisa ketahuan. Itu luar biasanya di luar itu seperti itu. Nah, kita sangat jauh-jauh sekali lah dengan itu. Ya nggak tahu sih, mungkin ya itulah negara kita, ya, seperti itu. Jadi seperti itu cara untuk mengetahui terkait itu. Jadi memang kita perlu, ya, terkait dengan node mana atau entitas mana yang penting di situ. Ya. Entitas yang penting seperti itu. Jadi kalau misalkan setiap orang atau bayi yang lahir itu ditandai dengan sebuah sensornya, nggak tahu dipasang di mana. Terus kemudian kita bisa melihat gitu, ya. Terus kemudian dari situ banyak sekali terpasang data-data, pusat data, misalkan dia pernah sakit apa, kemudian detak jantungnya setiap hari itu bisa diawasi dan sebagainya. Wah itu keren banget, itu bisa terkontrol semua itu, ya, keren banget, ya. Seperti itu. Terus kemudian, nah ini kita selain pastinya kan kalau mengukur degree centrality kan kita perlu, ya, mengukur, ya, terkait dengan berapa jumlah dari tetangga yang ada di node itu, ya, seperti itu. Nah, ini misalkan contohnya misalkan kita punya misalkan 1, 2, 1, 3, 1, 4, jadinya kan Anda lihat nih berarti 1 kan jadi sentral, 1 ke 2, 1 ke 3, 1 ke 4, 1 ke 5, 1 ke 6, 1 ke 7. Ya itu seperti ini. Nanti kalau digambarkan ya seperti ini gambarnya, ya. Nanti ini saya kasih lah ini Pak programnya, ya. Anda coba jalankan lagi. Seperti itu. Jadi 1 itu terhubung dengan 7, 1 terhubung 4, 3 dan sebagainya, dan ini tuh nanti bisa dihitung, ya, karena kita tidak melakukan pembobotan, artinya berarti antara keterhubungan satu dengan yang lain itu bisa diukur, ya. Bisa diukur, ya. Kira-kira bobotnya berapa? Ya pastinya bisa kita ukur. Bobotnya misalkan ini bobotnya, ya. Jadi kalau kita mengukur terkait itu, jadi kan ini listnya, ya, list hubungannya itu 1, 2 dan sebagainya, kemudian ketanggaan dengan 1 itu siapa saja, ya pastinya selain 1 kan berarti 2, 3, 4, 5 dan kemudian kita bisa ukur di sini bahwa
degree dari centralitasnya apa? Ya, satu terhadap dirinya sendiri kan pasti berat ya, satu. Kemudian yang lain pastinya karena tidak ada bobotnya, ada 8 ya, 8 node, artinya berarti 1 dibagi 8, ya, berarti 0,125 ya, gitu ya. Jadi antara 1 dengan 2 itu 0,125, 1,3 itu 0,125 dan sebagainya. Nanti akan berubah ya, berubah keterhubungannya lagi kalau misalkan masing-masing ini mempunyai anak-anak lagi. Misalkan 3 ini mempunyai, sebut saja ada 3, kemudian 7 ini 2, 4 ini 1, 6 1, dan akhirnya bobot antara 1 ke 4 dan sebagainya itu akan berbeda-beda gitu. Akan berbeda-beda nantinya. Tapi karena kita mandangnya cuma hubungan antara node 1 dengan yang lain, maka hitungannya seperti ini. Nanti kalau untuk kedepannya, silakan Anda perdalam lagi terkait dengan itu. Jadi kalau misalnya ada anak lagi yang anak dari node-nya itu kira-kira bobotnya akan berubah atau tidak? Saya kira harus sebenarnya berubah. Jadi seperti itu. Kemudian berikutnya adalah untuk algoritma graph itu ya ada namanya finding path ya. Jadi menemukan path atau gunanya buat apa sih menemukan path yang bagus itu ya, yang menjadi simpul ya. Menjadi simpul itu apa? Itu yang pertama misalkan dari situ kita bisa untuk optimasi ya. Optimasi itu misalkan contohnya di sini adalah menemukan jalur transportasi terpendek. Ya, menemukan jalur transportasi terpendek. Kemudian yang berikutnya adalah untuk modeling ya, itu terkait dengan penyebaran penyakit. Penyebaran penyakitnya itu gimana? Kemudian juga bisa melihat terkait dengan penyebaran informasi. Ya, penyebaran informasinya seperti apa? Sehingga dengan gampangnya sebetulnya suatu informasi yang sudah beredar di masyarakat itu kira-kira pusat pertama kalinya siapa yang nyebarin, ya, seperti itu. Jadi ada kalanya memang ada usaha-usaha mungkin yang untuk menjatuhkan orang itu gampang sebetulnya. Kita coba aja kita berteman dengan dia, terus kemudian kita coba buat teman-teman kita juga di sekitar kita untuk mencoba mensupport apapun yang kita komentarin gitu ya. Artinya berarti kalau di halaman kita sebut saja di Windows kita itu kan muncul misalkan kalau misalkan sebut saja itu di up kan kadang-kadang up gitu kan. Artinya apa? Itu berarti supaya informasi tadi itu menjadi informasi yang di atas dia. Jadi begitu dia buka Facebook langsung informasi itu ada di dia. Kemudian dia kan akhirnya diupdate kan, akhirnya ada mundur lagi gitu ya, akhirnya ada mungkin post-post baru atau message baru gitu ya. Kemudian kita up lagi, jadi dia naik lagi. Nah, informasi yang seperti itu menurut aturan di sosial media dan memang sudah jadi dikit banyak orang, informasi yang salah. Kalau misalkan dia itu senantiasa terus diupdate dan banyak orang yang mencoba menceritakan, itu informasi itu jadi benar. Nah, itu yang bahaya di sosial media. Jadi makanya penting sekali kita mengetahui ya terkait dengan penyebaran informasi itu, terus kemudian trik-triknya seperti apa, sehingga informasi itu patut kita waspadai. Mungkin ini hoax atau seperti apa. Jadi ini adalah untuk modeling ya. Jadi kita bisa information passing atau penyebaran informasi. Nah, algoritma yang dipakai itu adalah ini ya, bit-based search ya. Jadi ini nanti kita akan melihat bahwa misalkan kita itu ada 2 node ya, misalnya yang warna kuning dan warna merah, kira-kira kalau misalkan dari sebuah kota A dengan kota B ini ingin ke sana tuh kira-kira mana path yang paling bagus lah, paling pendek dan juga paling efisien waktunya ya, seperti itu. Dan pastinya antara keterhubungan antara node 1 dengan yang lain itu ada namanya bobotnya ya, ada bobotnya. Misalkan ini kuning kemerahan misalnya melihat jalan kan ya. Kemudian ini misalkan hijau atau ini seperti biru dan sebagainya, itu kan nanti akan ada keukurannya ada ukuran dan sebagainya, sehingga dari situ orang bisa memprediksi kira-kira untuk mencapai yang efisien ya, yang kuning ke merah itu seperti apa. Bahkan juga bisa menentukan rute angkot ya, rute angkot yang paling efisien seperti apa. Jadi kita bisa atur-atur kapan kita ada angkot tambahan itu seperti apa. Yang selama ini yang tidak dilakukan kan itu. Jadi kalau ada angkot ya udah langsung bruk banyak, apalagi di Bogor ya. Di Bogor itu dikenal sebagai kota angkot. Jadi setiap gang itu ibaratnya setiap gang itu pasti ada angkot gitu.
Itu kan artinya berarti pengadaan transportasinya tidak berdasarkan penelitian, analisis, sehingga ya banyak yang dirugikan gitu. Kalau pemerintah mah untung-untung aja, kenapa? Karena dia kan harus beli mobil, pajaknya ada dia, terus kemudian apapun yang lainnya, misalkan distribusi dan sebagainya, kan makin banyak angkot kan semakin banyak untung dia. Tapi masalahnya apakah customer itu memang benar-benar membutuhkan? Itu kan belum diliti dan sebagainya. Makanya bisa juga ini penelitian-penelitian seperti ini larinya kepada ya tadi itu rute misalkan angkot, atau sebetulnya berapa sih sebetulnya angkot yang paling optimal di Bandung itu ada berapa jumlahnya gitu. Itu juga bisa dilakukan penelitian seperti itu. Makanya solusi kemacetan dan sebagainya itu bisa di ini. Jadi Anda bisa bayangkan nah, kalau misalkan ke posisi misalkan angkot, kan kalau angkot pada mogok ya sebetulnya akan ada hari-hari tertentu yang angkot itu mogok ya. Itu apa yang terjadi? Jalan di Bandung kan lengang ya. Jadi gampang aja kita tuh masuk keluar masuk Bandung itu gampang. Tapi begitu angkot tidak demo atau mogok, ya udah. Meskipun juga sebetulnya ya pasti dampaknya ada ya. Kalau misalkan Senin pasti macet kadang-kadang karena mungkin pada mengantar anaknya dan sebagainya. Tapi tidak se-crowded banget kalau misalkan angkot itu hadir di situ dan sebagainya, kan berhenti dia seenaknya saja. Sepertinya itu apa ya? Kita tuh sama-sama angkot gitu kalau kita mobil ya. Padahal kan kita nggak ngerebut penumpang dia, kita mobil ini, tapi kadang-kadang dia berhenti di tengah terus kemudian mencari penumpang dan sebagainya. Seperti itu. Jadi ya banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa kita lakukan di sini ya. Jadi kalau topik-topik TA bisa aja seperti itu ya, bisa mencari-cari rute tertentu. Nah, ini terkait dengan ini apa namanya penjelasan terkait metode ini ya, BVS ini. Ya, ini masih ini terkait dengan ini apa namanya tadi ya, note tadi ya 1 sampai 9 tadi. Jadi neighbor dari 1 itu adalah 2, 3, 4, jadi ulang-ulang lagi di atasnya. Nah, itu seperti itu, nanti kita akan perdalam lagi terkait ini, bit-based search ini. Terus kemudian berikutnya, tadi kan ada degree ya, centrality, ada juga bitwitness ya, centrality. Nah, ini juga sama sebetulnya untuk menemukan atau pet-pet mana yang terpendek ya. Langkah-langkahnya gimana? Yang pertama adalah men-set terkait pet-petnya, terus kemudian masing-masing pet itu adalah jalur terpendek di antara pasangan node tertentu. Jadi ya bisa dibandingkan gitu ya, misalkan jalur-jalurnya gimana dan sebagainya itu bisa diukur ya seperti itu. Kemudian habis itu langkah-langkah ini itu baru kemudian dijalankan untuk setiap node-nya. Nah, definisinya seperti apa? Bedouin centrality itu adalah jumlah dari path terpendek ya dari sebuah node, kemudian dibagi dengan semua path terpendek juga yang memungkinkan, Sehingga dari situ ya tadi itu hampir mirip dengan tadi ya, itu kan jumlah tetangga, dan sekarang jumlah path terpendek ya, path terpendek dari itu. Dan dua-duanya bisa dipakai, Nah, aplikasinya apa? Aplikasinya itu misalkan untuk menjembatani di sini adalah misalkan ini adalah user Twitter yang cenderung partai liberal dan konservatif. Kalau di Amerika kan cuma ada dua ini. Amerika itu demokratik sama liberal. Misalkan ini ada sebuah partai gitu ya, partai liberal dan konservatif lah gitu ya. Jadi misalnya kita mencari kira-kira kesamaan-kesamaan apa yang bisa kita menyatukan mereka gitu ya. Itu caranya bisa juga ya. Kemudian yang berikutnya adalah tautan-tautan atau keterhubungan antara transfer informasi dari satu titik ke titik lain. Itu kira-kira seperti apa sih ininya ya, seberapa penting itu ya dan sebagainya. Nah, ini sebagai contoh yang diterapkan di MRT ya. Sebentar saya ada sebentar saya ada perlu. Ada keingatan sesuatu terus kemudian ini. Ya, ini sebagai contoh misalkan ini ada sebuah kalau misalkan Anda pernah ke Singapura ya. Ini ada Singapura MRT dan LRT gitu ya. Terus kemudian ada semacam map jaringan dia gitu ya. Nah, kemudian ini adalah sebuah keterhubungan di tempat namanya Raffles Place dan juga Jurong East. Saya pernah ke sana dan melihat memang
masih pembangunan terus ya, pembangunan terus. Jadi di bawah tanah itu sangat banyak sekali, sangat dalam sekali gitu ya untuk membangun dia itu. Terus kemudian antara satu dengan yang lain itu sangat terhubung dan luar biasa bagusnya ya menurut saya. Ya. Kota kecil tapi ini sangat sangat bagus dalam aturan seperti itu. Tapi ya semoga aja Indonesia bisa nyusul ya. Tapi nyusulnya nggak tahu kapan ya seperti itu. Nah ini kita ingin melihat kira-kira antara satu stasiun ya, misalkan Raffles Place dan juga Jurong Edge ini, kira-kira keterhubungan seperti apa ya? Anda lihat ini kan kalau misalkan kita lihat ini adalah Jurong Edge ya. Ini adalah Raffles ya, Raffles Place. Anda lihat kan berarti Anda lihat sekilas kan kredit mana? Yang pastinya kredit yang ada di sini kan, ada di sini. Tetapi masing-masing titik sentral ini kan Raffles itu pastinya kan dia banyak sekali kota-kota yang menghubungkan ke dia kan gitu ya. Seperti juga sama Jurong juga pastinya banyak sekali kota-kota yang lain yang mungkin menghubungkan dia gitu ya. Nah, makanya ini hal-hal seperti ini tuh bisa kita gambarkan dengan ini, dengan apa namanya, pastinya kan nanti yang ngubungin dia kan banyak ya, ngubungin dia ini Jurong, ya, pastinya daerah mana. Kalau yang dari Singapura pastinya apalah ini ya. Dan gini misalnya ini dari banyak kota atau seperti apa. Jadi pastinya ini kan ada simpul kan, simpulnya namanya simpul Raffles Place. Kemudian ini simpul lagi namanya simpul Jurong East, ya, misalkan gitu. Nah itu kita bisa lihat seperti itu. Ya. Gambaran sederhananya di Grab ya seperti itu. Nah, nanti untuk keterhubungan dan sebagainya gimana ya, kita bisa atur misalkan oh ini padat akhirnya kita bobotin misalnya tinggi mendekati 1 misalnya, oh ini jarang akhirnya kita bobotin yang di lebih kecil apa kurang dari setengah misalkan ya seperti itu. Jadi bisa kita atur sedemikian rupa sehingga jalan-jalan yang menurut kita itu sangat crowded itu atau sangat banyak sekali jalur-jalur yang bisa digambarkan dengan graf sederhana. Ya, cara menggambarkan untuk itunya gimana ya dengan tadi itu dengan bobot dan sebagainya yang mungkin bisa mengartikan bahwa jalur itu memang padat atau tidak. Ya. Sehingga kalau misalkan kita coba ini ya, coba lihat ya, sebetulnya kalau ini coba digambarkan ya, mungkin gambarannya seperti ini. Ini seperti ini. Jadi ini adalah sebut saja ada sebuah ya bisa jadi sebagai suatu sentral tertentu ya, suatu sentral tertentu. Ya mungkin ada juga jalur-jalur yang menuju ini, tapi kita coba pandang dari Jurong dan juga Raffles Place saja. Ini Anda lihat nih keterhubungannya seperti apa. Nah, ini dianggap sebagai sesuatu yang sama ya. Ini kan Anda lihat ini gambarnya sama ya. Jadi ada kalau di Jurong East berarti ada 1, 2, 3, 4 yang menghubungkan ke dia. Kemudian dari Raffles Place juga ada 4 tempat juga ya kebetulan. Tapi sebetulnya ini gambaran sederhananya aja. Kalau misalkan lebih detail lagi, kalau dilihat dari gambarnya, itu pastinya akan lebih crowded lagi yang di Raffles Place ya. Ini Anda lihat nih lingkarannya juga beda ya. Lingkarannya beda. Terus kemudian ini titik simpulnya juga Anda beda. Cuma ini untuk menggambarkan bahwa ada simpul ya, simpul-simpul di mana simpul itu memang dia menghubungkan dengan yang lainnya ya. Nah, ini untuk mengukur bedwardness centrality ya tadi ya. Jadi kita gambarkan juga dengan perintah seperti ini akan menjadi gambar seperti ini. Sehingga di sini Anda bisa lihat gambar ini adalah menggambarkan yang ini, dia penghubung dua kota itu. Kemudian ini adalah sebut saja tadi adalah Jurong, ini ada sebut saja apa namanya Raffles Place misalkan seperti itu. Nah, dari sini bisa kita ukur ya terkait dengan bedwardness centrality-nya ya. Itu bisa seperti ini. Jadi Anda lihat di sini berarti nomor 1 ya 0 ya 0 itu kan berarti dia gak terhubung sama sekali. Jadi artinya dia ada centrality itu artinya apa ya? Dia menjadi titik poin di situ ya. Ini kan centrality-nya pastinya yang paling besar adalah 4 dan 6 ya. 4 dan 6. 4 dalam artian 0,5333, kemudian 6 juga 0,533 ya seperti itu. Di situ berarti terus kemudian diukur, kemudian dan sebagainya hasilnya seperti ini ya. Jadi ini adalah menggambarkan bedwardness centrality tadi ya. Cara ngitungnya ya pasti berbeda dengan yang ini ya. Kalau misalkan detail seperti apa, Anda bisa buka-buka terkait dengan itu cara menghitung degree centrality dan juga bedwardness centrality. Tapi sebagai gambaran sebetulnya ya itu bisa dipanggil dengan sebuah perintah gitu ya. Misalkan NX bedwardness centrality. Tapi bagaimanapun perhitungannya Anda harus paham ya. Itu seperti apa ya. Jadi kenapa nih 4 nih kok 0,533 itu dari mana? Kenapa 6 itu 0,533? Ini kenapa sama? Karena ya keterhubungan simpulnya kan sama, kan masing-masing 4. Artinya berarti degree yang 4 dan degree yang ke-6 ini sama pastinya. Ukuran BC-nya sama, bedwardness centrality-nya sama. Seperti itu.
Oke, nanti Anda coba baca-baca lah terkait itu ya. Ini. Jadi dari situ akan bisa kita lihat bahwa yang centrality-nya, yang important terkait dengan node tadi itu ada 3. Yang di sini, titik ini, dan titik ini. Ya, dari nilai ini, ya, dari nilainya. Dan nilainya itu bisa ketahuan bahwa yang paling paling berperan adalah ini dan ini. Dan pastinya di realitinya saya kira tidak sama ya, istilahnya yang menghubungkan satu orang, misalkan saya mungkin dengan siapa, misalkan Lazuardi, itu pasti berbeda ya. Beda. Misalkan ada satu orang yang menghubungkan saya, misalkan siapa misalkan ya, Kaprodi misalkan Budi Ken, terus kemudian saya dengan reng-rengan saya, kemudian Lazuardi dengan reng-rengan dia. Pastinya ya jumlahnya pasti sangat kecil, kemungkinan sama ya. Pastinya derajatnya pasti akan berbeda ya. Seperti itu untuk centralize. Oke, seperti itu cara menghitungnya. Nanti kita akan masuk kepada klik dan community ya. Klik dan community itu artinya simpul dari sebuah kalau informasi ya berarti dari informasi itu bersumber dari mana dan sebagainya. Jadi informasi misalkan kalau kita melihat ada misalkan sebut saja ada suatu berita, misalkan gini, siapa ya, HRS versus Nikita Mirzani, ya kan ada ya, rame ya kemarin ya terkait itu ya. Itu pasti bagaimana ada orang yang menopang informasi terkait HRS, pasti kan ada yang sangat ini ya, antusias mendukung dia, ada. Kemudian yang dukung Mirzani juga ada. Gitu. Nah, situ nanti kekuatannya seperti apa dan sebagainya itu kan bisa dilihat ya, terkait Bedouin centrality-nya seperti apa, nilai ukurannya. Nanti ada orang berpendapat bahwa dukungan terhadap HRS sangat lebih besar dibandingkan Mirzani. Itu dari mana? Dari pengukuran tadi, pakai degree centrality, DC atau BC tadi, ya seperti itu. Nah, ini juga bisa dilihat di sini bahwa untuk simpul ya, itu bisa melihat ya kelompok itu terjalin erat atau tidak, Kemudian network clicks itu adalah terkait dengan ya apakah semua graf yang ada itu terhubung nggak, sepenuhnya terhubung nggak. Ada beberapa tipe di sini ya, ada yang triangle ya, triangle itu seperti ini perhubungannya ya, seperti ini. Sebentar, sorry, salah ya. Jadi kalau di sini berarti ada clickness, ada beberapa jenis ya, ada social clicks, kemudian network clicks, ada juga simple complex click ya. Ini contoh-contohnya ya, gambar-gambarnya seperti itu. Jadi kalau yang network click itu seperti ini ya. Jadi semua graf sepenuhnya terhubung ya, semua terhubung. Jadi antara satu dengan lain terhubung. Ya ini sebetulnya bisa juga, tapi Anda lihat yang centralize-nya. Centralize-nya itu ada kliknya itu adalah yang hijau ini. Yang hijau ya, kliknya yang hijau. Kemudian yang simple complex click itu adalah triangle. Jadi masing-masing mempunyai, dia merupakan simpul, tapi terhubung. Simpul tapi terhubung. Jadi artinya di belakang dia ini, yang di belakang hijau ini pasti banyak sekali di sini. Yang di belakang dia ini juga banyak. Sehingga dari situ nanti kita bisa analisa ya. Oh dari satu topik ini itu ada 3 orang yang berbicara. Kecenderungannya gimana? Misalkan yang si A ini dia cenderung untuk mendukung pemerintah. Ini yang anti pemerintah. Yang ini dia berada di tengah-tengah. Ya dia mendukung, kadang enggak dan sebagainya seperti itu. Ya, karena dia mayoritas benar-benar mendukung dan seperti itu bisa kita lihat. Jadi masing-masing keterhubungan dan sebagainya. Jadi artinya apa? Berarti di belakang dia yang warna hijau ini banyak sekali sebetulnya akun-akun yang mendukung dia gitu ya. Seperti itu adalah simple complex click ya. Seperti itu. Nah, aplikasi-aplikasi yang sering dipakai untuk triangle misalkan ya, itu untuk mengatur sistem rekomendasi teman ya. Yang tadi saya bilang kepada Anda tadi. Jadi misalkan sebut saja saya itu mempunyai teman si A, saya mempunyai teman si B. Nah, si A dan B ini A dan B ini nggak ketemu, bukan friend gitu, bukan friend. Nah, kalau misalkan Anda perhatikan di Facebook itu ada namanya ini friend recommender system atau recommender ada suggestion dan sebagainya itu ada kan kata-kata misalnya ini ada temen nih siapa tahu Anda kenal gitu. Ya, misalkan gitu kadang-kadang kita seperti itu. Kemudian itu salah satu ya kalau kita itu sebut saja add friend kita itu biasanya langsung ditawarin juga teman-teman dia di belakang dia ya.
Satu lagi yang sering saya jumpai di Facebook itu terkait dengan dari situ nanti disimpulkan yang mutual friend dengan kita tuh berapa banyak gitu. Kesamaan kita dengan dia tuh banyak banget. Jadi misalnya ada teman kita yang istilahnya tidak kita tidak pikirkan, teman SD kita, teman SMP kita, tetapi di situ langsung muncul mutual friend-nya dia banyak gitu. Artinya berarti kan teman-teman kita juga sudah berteman dengan dia gitu. Sudah banyak. Akhirnya dari situ kita pilih kadang-kadang seperti itu. Jadi banyak aplikasi-aplikasi yang digunakan aturan-aturan ini yang network itu untuk sosial media diajarkan seperti itu. Nah, ini beberapa contoh terkait dengan kode-kode kliknya ya. Nanti Anda bisa praktekkan gitu ya, seperti itu. Nah, sumbernya dari mana? Datacom. Nanti silakan Anda cari di Datacom itu cukup lengkap lah ya. Di situ nanti tinggal Anda mencoba untuk ini perintah-perintahnya seperti ini untuk klik kodenya. Kemudian kita juga bisa masuk kepada klik maksimal atau simbol maksimal. Didefinisikan di sini bahwa sebuah klik itu bila diperpanjang ya, dipanjang satu node ya, oleh satu node bukan lagi merupakan sebuah klik. Itu artinya berarti dia merupakan simbol yang maksimal di situ ya. Jadi kalau kita perpanjang ya, kita perpanjang lagi ya. Misalkan ini 3 ini ya, kemudian kita perpanjang lagi misalnya 1 orang lagi yang di mana satu dengan yang lain itu berhubung, tetapi kemudian orang itu sudah menjadi maksimal di situ. Jadi kliknya udah nggak ada lagi. Artinya kan diputus-putus ini artinya berarti bukan sebagai klik lagi. Hal seperti ini itu kalau kondisi seperti ini itu disebut sebagai maksimal kliknya. Artinya ya orang-orang yang istilahnya berada dalam jaringan dia itu cuma sebatas ini aja gitu. Jadi kadang-kadang pemerintah atau sebut saja intelijen itu ya bergerak, dia melihat ya kira-kira seberapa banyak sih teman dia. Pastinya kan akan dia cabut gitu, atau mungkin sebut saja dia akan berantas misalkan kalau kejahatan itu biasanya ya yang paling banyak dulu atau mungkin untuk latihan misalkan untuk guru sergap nih yang mungkin kapasitasnya baru lulus dari pengabdian misalnya dari akademi, silakan itu menangkap game ini misalnya. Saya dengan beberapa yang terlatih akan menangkap coba yang geng yang besar. Bisa jadi seperti itu. Contoh aja ini, contoh seperti itu ya. Itu maksimal klik. Jadi untuk pengetahuannya seperti itu. Nah, ini juga salah satu contoh juga aplikasinya adalah menemukan community, menemukan sebuah komunitas tadi ya. Komunitasnya seperti apa. Jadi dari sini berarti kalau misalkan tadi terputus, kemudian baru kita batasi aja, ini berarti sebuah komunitas, ya, sebuah komunitas. Jadi kalau misalkan Anda tidak harus Anda itu masuk dalam suatu grup juga ketahuan kalau misalkan Anda sering like kemudian komen kepada teman-teman kita, itu pasti orang udah tahu ini kayaknya kenapa sih berkomentar, teman satu angkatan di SMA dulu. Meskipun sebetulnya tidak ada grup ya secara khusus menggarisbawahi itu gitu. Ya kadang-kadang kan kita sangat ingin mengetahui status dia itu seperti apa, itu kan ada. Ya, kadang-kadang kan seperti itu. Ini ditunggu-tunggu nih. Statusnya ini tunggu-tunggu, ada juga yang kayak gitu nih. Ya kalau ada kasusnya seperti itu ya, tapi kalau misalnya saya nggak merasa gitu, ya itu berarti Anda nggak masuk di situ. Tapi beberapa kasus tertentu biasanya seperti itu. Atau mungkin sebetulnya kalau misalkan YouTube itu misalnya, ada ini nih, ada YouTuber yang memang saya tunggu-tunggu gitu. Makanya dia kan sering primer gitu, primer terkait premier terkait dengan ini itu kapan dipublish dan sebagainya, itu ditunggu-tunggu kan. Itu pun sudah yang nunggu udah banyak gitu ya, seperti itu. Dan ya di sosial kemasyarakatan memang seperti itu, kadang-kadang kita juga kasusnya seperti itu. Ya. Jadi ada cara untuk melihat tadi adalah dengan bagaimana menemukan sebuah community. Jadi salah satu aplikasi dari maksimal dari klik itu adalah bagaimana menemukan sebuah komunitas. Nah, ini sebuah komunitas ya. Komunitas itu menemukan kliknya, terus kemudian menemukan kira-kira kesatuan dari klik itu seperti apa. Ya, tadi kita coba keluar lingkaran misalnya tambah lagi satu node. Ini gimana nih? Di belakang lihat, ini udah terputus berarti ya udah. Berarti artinya kan berarti keterikatan dia itu tidak bagus kan. Itu misalkan kita hubungkan node misalkan dengan ini,
Udah taunya di belakang ini masih banyak ya, misalkan banyak, otomatis ya dia masuk dalam lingkaran dari 5 kan jadinya, dari 5. Kemudian masukkan lagi ke 6, oh 6 ini kok terputus, oh akhirnya 6 ini berarti nggak masuk dan sebagainya. Itu bisa melihat gitu. Jadi menemukan klik, terus kemudian menemukan kira-kira dari situ mana-mana saja yang menjadi apa ini apa namanya kesatuannya seperti apa, komunitasnya seperti apa. Nah, ini ada sebuah ya ada ini ya, ada kode-kode atau code yang terkait dengan untuk menemukan maksimal klik tadi, maksimal klik. Ini langkah-langkahnya nanti silakan Anda pelajari di rumah ya. Seperti itu nih, misalkan muncul tadi yang tadi di atas ya, seperti ini. Terus kemudian dari sini kita ingin menemukan ya, kira-kira kliknya seperti apa. Kemudian dari sini kita akan mencoba melihat bahwa ada keterhubungan ya, berarti 4 ya, 4 mana 4? 4 ya, 4. Kemudian 0, ya, kemudian 1, 2, 3 ini ada sebuah satu komunitas. Ya, komunitas. Kemudian 45 ini sebuah komunitas, 65 ini sebuah komunitas, kemudian 6, 10, 7, 9, dan 8 ini sebuah komunitas. Jadi kalau misalnya dihitung-hitung secara garis besar sebenarnya ada, sebut saja ini maksimal ada 4. Ya, maksimal ada 4 komunitas di sini ya, keterhubungannya. Ya, bagaimana ini jadi satu komunitas ya tadi itu. Jadi orang itu sangat kuat ya, apa namanya, satu sama lain saling mendukung. Jadi kalau misalnya ada satu yang mempost sebuah message, dia melakukan like dan subscribe dan sebagainya gitu ya, dan seterusnya. Anda lihat nih, berarti kan sangat terhubung sekali dengan sebuah pet itu ya, seperti itu, simbol-simbol tertentu dan sebagainya gitu ya. Terus kemudian dari sini dijabarkan ya guys, seperti ini, misalkan Anda lihat potongan-potongannya seperti ini ya. Ini adalah menemukan tadi itu maksimal dari klik itu. Dari sini berarti saya bisa misalkan misalkan operasi tadi ya, melakukan operasi seperti apa dan sebagainya, bahkan sebetulnya bisa juga untuk promosi ya, untuk promosi produk kita. Misalkan kalau kita ingin untung banyak ya pastinya kita mencoba untuk share-nya kepada komunitas yang memang banyak dan aktif. Ini Anda lihat kan aktif nih. Artinya berarti satu sama lain itu kan saling terhubung. Artinya aktif ini. Cluster ini ya, cluster ini aktif juga. Sehingga kalau misalnya kita masukkan ke dalam 4, ya harapannya 4 itu jadi tertarik, akhirnya menyebarkan ke grup dia kan gitu. Ya, seperti itu. Kalau misalkan ke 4 terus kemudian ya bisa 4 juga boleh ya, 4 berarti bisa menyebarkan ke sini dan juga bisa menyebarkan ke sini meskipun ini juga sedikit ya misalkan ya. Ini juga sama. Ya, putus ya. Putus. Bentar. Oke. Mohon maaf, ini jaringannya kurang bagus kayaknya. Oke ya, jadi sampai sini. Jadi dari sini kita bisa lihat ya, sebenarnya untuk promosi dan sebagainya bisa kita lakukan juga ya, cara-caranya seperti apa. Ya bisa tadi misalkan kita melakukan operasi, kalau misalkan intelijen gitu ya, kita bisa lakukan. Makanya ya kenapa sih ada perjanjian sosial media dengan negara dan sebagainya itu? Ya salah satunya untuk mengontrol terkait dengan kasus seperti itu. Ya kalau misalnya pemerintahnya baik ya, kalau kadang-kadang pemerintahnya jelek ya bisa aja menjatuhkan terkait dengan karena lawan politik dan sebagainya bisa jadi ya seperti itu, kasus itu terjadi, bisa saja terjadi. Bisa terjadi. Kemudian berikutnya kita masuk ke subgraph ya. Subgraph ini kayaknya bagian terakhir ya, bagian terakhir. Di subgraph ini ya istilahnya kita ingin mengetahui ya terkait dengan kan kadang-kadang kita tuh graph yang kita jumpai itu kan sangat luas, sangat banyak gitu ya. Makanya di sini kita perlu ada sub-sub komunitas-komunitas yang kira-kira mendukung sesuatu gitu. Mendukung misalkan tadi misalkan ada klaster HRS, klaster Nikita Mirzani misalkan gitu ya. Kita ingin melihat kira-kira klaster-klaster yang berat yang mendukung dia apa saja. Itu bisa dengan subgraph ini, perintah subgraph ya. Jadi kita bisa menemukan sebuah pet, kemudian bisa juga menemukan sebuah community atau klik ya. Kemudian kita juga bisa mengukur terkait dengan degree-nya ya, bobot dari terkait dengan node-node-nya yang terjadi. Misalkan contoh kita misalkan diberi semacam node seperti ini atau gambaran graph seperti ini. Nah, lihat kan kalau misalkan kita coba plototin satu kan atau mungkin dibuat satu saja kan terlalu berat. Makanya perlu kita pilah-pilah gitu, kita pilah.
Kira-kira yang terdekat dengan 0 berapa, yang 4 dengan berapa itu bisa diatur ya seperti itu. Dan misalkan dari sini kita akan melihat bahwa node-nya itu sebentar saya pakai yang pakai ini. Oh, wifi-nya matiin dulu. Oke, saya coba pakai yang kayaknya lagi crowded nih. Pakai ini. Bentar ya. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan sekaligus menunggu yang connect ya. Nah, ini misalkan contoh ya, contoh terkait dengan subgraf tadi, kita ingin melihat terkait dengan tetanggaan dengan 4. Ya, dengan 4. Kita lihat dengan 4 ini apa saja yang terhubung dengan dia ya. Ada yang 0, kemudian 12, ya, 0, 12, terus kemudian 16, ada satu lagi adalah 18. Jadi sebetulnya kalau kita lihat ini garis 4 ke 18 ini bukan melewati 1, tapi dia di bawah 1 sebenarnya. Nggak kelihatan kan ya? Tapi sebetulnya kalau kita coba lihat dari keterhubungan ini, list dari keluarga apa yang berhubungan dengan 4 itu ada 12, ada 0, ada 16, ada lagi adalah 18. Ada 4 node yang berhubungan dengan 4 seperti itu. Kemudian dari sini kita coba ini ya, kita node-nya seperti apa ya. Jadi berarti ada 4 ya, 4 node yang berhubungan dengan 4 sehingga jadi di sini terhitung ada 5 node ya misalnya. Kemudian di sini kita akan coba lihat bahwa keterhubungannya seperti apa gitu. Di sini disampaikan view dari X-nya itu adalah 04 ya, 04. Kemudian ini terlalu kecil ya, kita coba kecilkan, kita bisa lihat ya. Kita kecilin lagi. Ya. Ya, di sini kan bisa dilihat ya, kelihatan nggak? Berarti 0 ya, 0 dengan 4, 0 dengan 12 ya. Kemudian 4. Jadi 0 kan karena kita kan cuma ingin melihat hubungan antara 4, 0, 12, 16, 18 kan. Berarti 0 tadi itu terhubung dengan apa? 0 dengan 4, 0 dengan 12 kan ya. Itu aja kan, 2 itu karena 0 dengan 3 nggak masuk karena kan tadi kita batasi hanya 4 saja kan di 4 sini. Jadi 0 dengan 4 dan 0 dengan 12. Kemudian yang 4 sendiri itu dia dengan 12 ya. Dengan 12. 4 tadi dengan 16 ya kan. 4 tadi dengan 18. 4 dengan 0 mana? Udah diwakili oleh 04 ya, udah diwakili. Karena ini tidak ada arahnya. Tidak arahnya jadi ya maksudnya bisa bisa diambil salah satu ya seperti itu. Kemudian berikutnya ada jadi 4 itu ada 12, 16, 18. Kalau 12 gimana? 12 berarti yang ini keterhubungannya dengan 16 dan keterhubungannya dengan 18 ya, seperti itu. Nah, udah selesai di situ aja berarti ada keterhubungannya seperti itu sehingga kalau misalnya kita gambarkan itu gambarnya seperti ini. Jadi 0 ke 4, jadi 0 ke 4 dan 0 ke 12 kan tadi ya. 0 ke 4, 0 ke 12, terus kemudian dari 4 ini bisa ke 0, 04 tadi kan sama ya. Kemudian ke 16, ke 12, sama ke 18. Kemudian dari sini kita bisa lihat 12 itu terhubung dengan 16 dan 18 saja. Ya. Dengan 0 udah diwakili dengan 012 ya seperti itu. Sehingga kalau digambarkan ini adalah merupakan subgrafnya. Jadi untuk mendapatkan kelompok-kelompok tadi atau komunitas tadi dengan cara ini. Jadi sub-subgraf itu kita coba ambil ya. Kalau misalkan kita coba perhatikan yang ini kan terlalu berat ini ya, terlalu kompleks lah gitu ya. Terlalu kompleks kita tuh mengamati banyak orang di sini ya. Coba misalkan kalau kita coba kita coba pilah satu-satu lah seperti apa nanti. Misalkan yang berhubungan dengan 12 kan crowded juga ini ya. Ini crowded, saya kira lebih crowded dibandingkan 14 ya.
12 ini kan Anda lihat nih berapa cabang yang berhubungan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi keterhubungannya gimana kalau misalkan 12 ini? Ini sangat dahsyat. Ini bisa juga ke 7 ya. Bisa ke 7, bisa ke 14, bisa ke 18, bisa ke 1, bisa ke 4, bisa ke 0, bisa ke 16, bisa juga ke 9. Jadi ya Anda bisa nanti misalkan di sini Anda masukkan terkait dengan itu, kira-kira dari situ Anda bisa lihat ya kira-kira subgraf mana yang paling banyak gitu komunitasnya dan sebagainya, itu bisa kita lihat ya. Dari situ nanti bisa kita pilah-pilah seperti itu. Jadi itu yang bisa saya ajarkan. Jadi yang kita ajarkan apa saja ya ini tadi semua ya. Basic dari jaringan dan juga analisis dari jaringan, kemudian bagaimana menemukan node-node yang penting, yaitu dengan apa tadi? Dengan DC ya, degree centrality dan juga Bedwiness ya, Bedwiness centrality. Kemudian mengidentitas komunitas dari sebuah node ya, komunitas dari sebuah node. Kemudian mengaplikasikan konsep dari untuk studi kasus misalkan ya, tadi misalkan sudah diterapkan ke kalau misalkan ada 0 sampai 9 seperti apa keterhubungannya tadi kan, terus kemudian dari 12 atau berapa tadi yang ini tipe ini ya, tipe ini seperti apa. Dan saya kira bisa dikembangkan lagi lebih jauh ya, mungkin kreditnya bisa jadi seperti ini ya. Jadi kalau Anda lihat Anda akan sulit membayangkan kalau misalkan Anda didapatkan data seperti ini, apalagi ini. Ini kan lebih rumit daripada ini. Ini kayak rambut aja ya, tapi sebetulnya ini masing-masing node itu ada hubungannya nih, ada hubungannya. Tapi seberapa ininya sangat susah ya. Makanya dikatakan irasional yang susah. Ini antara node satu dengan yang seberangan juga dia berhubung dan sebagainya, itu agak susah. Lebih mudah yang rasional seperti ini. Jadi ini pun juga sebetulnya kalau kita coba kita pilah-pilah, jadi hampir mirip gini. Kalau ini kan kayak benang ruwet gitu ya, benang ruwet. Kalau benang ruwet itu gimana sih cara untuk mencoba menguraikannya? Pastinya kan kita coba simpul ini. Oh, simpul ini itu dengan ini. Oh, berarti dia harus ke bawahnya dan sebagainya. Kan diatur-atur seperti itu kan. Nah, seperti itu juga kasus yang ini juga sama gitu ya. Jadi bagaimana Anda mencoba mempraktekkan dengan contoh yang sederhana. Tapi kalau misalkan mau dipraktekkan dengan data-data tweet dan sebagainya atau data Facebook, silakan. Boleh juga, silakan. Kemudian bagaimana menggunakan network X dan juga NXFix packages, kemudian kita juga menulis ya terkait dengan algoritma jaringannya, kemudian ya secara praktik aplikasi-aplikasi pada network analysis ya, seperti itu.